Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Nov Caniago. Kali ini saya akan menyampaikan tentang satu masalah pembangunan yang sebetulnya adalah masalah serius dan besar, yaitu dampak kumulatif dari ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Saya melihat tidak banyak yang menyadari, bahkan menyadari gambaran dari ketimpangan itu sendiri, ya, apalagi menyadari dampak dari ketimpangan itu. Mungkin sebagian besar orang Indonesia tahu kemegahan kota Jakarta dan sekitarnya, kemegahan kota-kota besar di Jawa, ya khususnya sebagian besar adalah warga Indonesia yang ada di Pulau Jawa sendiri. Tetapi saya melihat tidak banyak yang menyadari dan memahami gambaran ketimpangan pembangunan antara Jawa, luar Jawa, khususnya lagi antara Jawa dengan kawasan timur Indonesia, dan antara tentu saja Jabodetabek dengan daerah-daerah terpinggir di tiap provinsi di luar Jawa, khususnya lagi di kawasan timur. Kita tidak tahu, tidak banyak yang paham bagaimana warga di desa-desa di hulu Sungai Mahakam atau hulu Sungai Krayan yang harus menanggung beban ekonomi yang cukup besar karena harus membeli sembako dengan harga yang jauh lebih mahal, membeli BBM dengan harga yang jauh lebih mahal, membeli bahan-bahan bangunan dan sebagainya dengan harga yang jauh lebih mahal karena masalah logistik. Barang-barang yang saya sebutkan tadi dan barang-barang lainnya harus didatangkan melalui perjalanan sungai yang kadang-kadang lebih dari 1 hari, kadang-kadang sampai 2 hari. Ya, dan belum lagi termasuk risiko perahu ketintingnya terbalik atau perahu longboatnya terbalik. Tentu saja sangat kontras. Ya. Bahkan dengan desa-desa di Jawa pun sangat kontras, di mana umumnya masyarakat di desa-desa di Jawa dan juga sebagian besar di desa-desa di Sumatera itu lebih mudah sekali mengakses barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya tadi. Tapi oke lah, itu soal keterbatasan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam memahami gambaran ketimpangan dan gambaran ironis kondisi masyarakat di daerah-daerah di kawasan timur. Masih juga kurang dipahami adalah dampak yang terjadi, kondisi yang terjadi di Jawa sendiri, di Jawa Barat sendiri, di Jabodetabek sendiri, di Jakarta dan sekitarnya sendiri, menimbulkan kerugian secara perlahan-lahan di berbagai aspek. Mulai dari aspek lingkungan, pengelolaan sampah atau lingkungan kesehatan, kemacetan, banjir, dan satu lagi yang lebih tidak disadari lagi adalah korban ritual mudik. Setiap tahun hampir 1.000 nyawa hilang di aspal dalam arus mudik dan arus balik mudik. Dan belum lagi sekitar 2.000 mengalami cacat di masa pergerakan mudik dan arus balik mudik itu. Itu baru beberapa hal, ya, bahwa masalah ketimpangan yang disebabkan konsentrasi pembangunan di Jawa, khususnya lagi di Jabodetabek, itu melahirkan banyak sekali masalah. Dan masalah itu bukan hanya di luar Jawa atau di daerah pinggiran yang saya sebutkan tadi, tetapi juga di Jawa sendiri. Tapi ada satu hal yang juga sangat krusial untuk masa depan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia, yaitu pangan. Karena konsentrasi pembangunan di Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat, sadar atau tidak sadar, telah terjadi secara perlahan-lahan tapi pasti
penyusutan produksi beras atau gabah di Jawa Barat. Tahun 2010 di Jawa Barat masih menghasilkan beras sekitar 7,7 juta ton tahun 2010. Nah, apa yang terjadi sekarang? Data tahun 2024 menunjukkan produksi beras Jawa Barat itu dari tadinya yang 7,7 juta ton beras, sekarang sudah di bawah 5 juta ton beras per tahun. Ya. Artinya apa? Penyusutan produksi beras di Jawa Barat dalam kurang dari 15 tahun itu sudah lebih dari 2,5 juta ton. Ini jelas masalah potensial yang besar bagi masyarakat Indonesia. Karena dia akan berpotensi untuk membuat Indonesia kekurangan pasokan pangan. Karena memang Jawa Barat dan Jawa secara keseluruhan tetap selama ini menjadi lumbung padi nasional dan lumbung beras nasional. Karena lahan pertanian di Jawa memang tingkat kesuburannya rata-rata 3,5 kali dari tingkat kesuburan lahan pertanian di luar Jawa. Nah, kenapa terjadi penyusutan yang sangat signifikan untuk produksi pangan, khususnya beras? Ya tentu saja karena terus-menerus terjadi alih fungsi lahan pertanian. Ya, untuk bangunan perumahan, untuk industri, untuk lapangan golf, untuk tempat wisata, bangunan-bangunan hotel dan sebagainya. Bagi pembangunan nasional, kita harus melihat secara keseluruhan apa saja dampak yang harus dipikul oleh warga negara, oleh masyarakat, baik saat ini, beberapa tahun ke depan, bahkan hingga puluhan tahun ke depan. Misalnya, kalau kita proyeksikan penyusutan lahan pertanian yang tadi dalam kurang dari 15 tahun menyusut 2,5 juta ton beras, kita bisa proyeksikan bagaimana 15 tahun kemudian, bagaimana 30 tahun kemudian, ya. Lalu tentu akan menjadi masalah serius kalau kita kekurangan produksi pangan dari kebutuhan nasional. Ya, solusinya mungkin impor, ya. Tapi harus juga dilihat bagaimana negara-negara produsen beras atau padi yang lain itu juga lama-kelamaan mengalami keterbatasan produksi dibanding dengan konsumsi. Ya. Nah, artinya apa? Salah satu masalah serius yang harus menjadi perhatian akibat dari ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia, yaitu ketimpangan antara Jawa luar Jawa, ya, khususnya lagi antara Jabodetabek dengan kawasan Indonesia bagian timur, itu salah satunya adalah ancaman ketahanan pangan. Nah, itu tadi beberapa dampak dari ketimpangan kemajuan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Ya. Masih ada beberapa dampak-dampak lain yang juga sangat serius untuk diperhatikan. Masih ada, ya, beberapa dampak lain kalau ketimpangan pembangunan yang seperti sekarang ini akan terus berlanjut. Di mana penyebab utamanya tentu saja adalah pesona kota Jakarta dan sekitarnya yang luar biasa sejak puluhan tahun yang lalu, yang kemudian membentuk pola migrasi nasional dari berbagai daerah menuju ke satu titik, yaitu Jakarta dan sekitarnya. Nah, akibatnya, selain yang tadi saya kemukakan, ya tentu saja juga tekanan terhadap ekosistem Pulau Jawa yang nanti berdampak pada meningkatnya frekuensi longsor dan banjir, ya,
di banyak titik di Pulau Jawa, ya. Dan yang juga sekarang sudah kita rasakan, tidak ada kota-kota di Jawa ini yang tidak macet. Tidak ada jalan antar kota di Pulau Jawa ini yang tidak macet, kecuali di pertengahan jalan tol. Ini kita berbicara tentang dampak dari ketimpangan itu di Jawa sendiri. Di luar Jawa, ya, selain tadi masalah sosial, ekonomi yang dialami oleh masyarakat di pinggiran provinsi-provinsi di luar Jawa, khususnya di kawasan timur, juga soal perkembangan sumber daya manusia. Mengapa lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari perguruan tinggi sampai pendidikan menengah, itu tidak bisa memasok SDM yang berkualitas untuk di daerahnya sendiri, dibanding dengan kualitas SDM lulusan perguruan tinggi atau lulusan sekolah menengah di Pulau Jawa. Masalahnya adalah karena sebagian bibit-bibit terbaik di daerah luar Jawa ini, termasuk dari wilayah Indonesia Timur, itu bagi mereka yang mampu atau yang berusaha ingin maju, harus melanjutkan pendidikannya di Pulau Jawa. Masalahnya kemudian, setelah mereka selesai, mereka tidak kembali ke daerah asal, tetapi berkarir, ya, meneruskan masa hidupnya di Pulau Jawa. Akibatnya, daerah-daerah, lembaga, bahkan juga korporasi di daerah-daerah itu kekurangan, kesulitan mendapatkan SDM yang berkualitas dari daerah itu sendiri. Ya. Nah, ini tentu saja juga berpengaruh pada kinerja. Apakah itu kinerja perguruan tinggi, kinerja lembaga pemerintahan di daerah itu. Ya. Lagi-lagi, dia akan berlanjut menjadi ketimpangan kualitas rata-rata SDM antara di Jawa dan di luar Jawa. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya lagi-lagi karena pesona kota Jakarta, pesona kota-kota di Pulau Jawa yang luar biasa, tetapi ya, menimbulkan dampak yang sudah berantai. Karena itulah, melakukan akselerasi pembangunan di kawasan timur, khususnya lagi di Kalimantan, itu adalah langkah yang sangat strategis. Kenapa saya katakan strategis? Karena untuk jangka panjang, dia bisa mengerem masalah-masalah yang terus tumbuh, yang saya sebutkan tadi. Ancaman ketahanan pangan, gangguan ekosistem di Pulau Jawa, ya, kemudian berbagai masalah perkotaan di Pulau Jawa, ya, termasuk kondisi arus mudik dan arus balik mudik yang memakan korban jiwa hampir 1.000 setiap tahun, plus cacat fisik sekitar 2.000, dan berbagai masalah lainnya. Di samping itu, kalau kita melakukan akselerasi pembangunan di Kalimantan, tidak ada ancaman yang signifikan terhadap lahan pertanian, karena ciri atau karakter atau sifat dari lahan di Kalimantan memang tidak cocok untuk pertanian. Sementara di sana tersedia lahan yang tidak produktif, yang tidak perlu merusak hutan, yang cocok untuk membangun kota-kota baru, cocok untuk membangun kawasan industri yang selama ini tidak bisa hidup, walaupun sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk menjadi kawasan industri. Kenapa dia tidak bisa hidup, tidak bisa tumbuh, tidak bisa terrealisasi? Lagi-lagi, karena pesona dari Jakarta dan sekitarnya. Karena itu saya katakan, membangun kawasan timur, khususnya lagi membangun Kalimantan, itu adalah tindakan strategis dalam pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.